Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidni Ilma Mahfud dengan NIM 232103050087. Saya dari program studi Psikologi Islam kelas Psikologi Islam 3 angkatan 2023. Dalam film Bila Esok Ibu Tiada, tokoh yang pertama ada Ranika. Ranika itu termasuk dalam teori behaviorisme atau B.F. Skinner, yang mana Ranika bekerja keras karena adanya stimulus dari ayahnya yang memberinya tanggung jawab untuk menghidupi adik-adiknya. Dalam teori behaviorisme ini, stimulus ini menjadi pengaruh utama untuk mendorong perilaku tertentu. Ranika yang merasa terdorong untuk memenuhi tanggung jawab tersebut yang membentuk perilakunya untuk bekerja keras. Penguatan positif seperti rasa bangga setelah memenuhi kebutuhan keluarga, atau penguatan negatif seperti menghindari rasa bersalah atas ketidakmampuannya, memperkuat perilaku tersebut. Ini menjelaskan pengaruh eksternal atau stimulus dan konsekuensinya memperkuat tindakannya. Yang kedua ada ibunya. Ibunya ini termasuk dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud. Kenapa masuk dalam psikoanalisis Sigmund Freud? Karena perilaku ibunya yang berusaha terlihat tegar meskipun sangat terpukul dengan kehilangan suaminya, menunjukkan penggunaan mekanisme pertahanan ego seperti represi. Ibunya itu menekan perasaan sedihnya dan tidak menampakkannya di depan anak-anak, yang sesuai dengan pandangan Freud tentang bagaimana individu menahan perasaan atau ingatan yang menyakitkan untuk menjaga kestabilan psikologisnya. Ketegaran ibu itu meskipun merasa sedih mencerminkan represi, di mana perasaan negatif ditekan. Selain itu, ibu mungkin juga menggunakan proyeksi, mengalihkan perasaannya dengan mencegahi anak-anaknya bertengkar, mencoba untuk tidak menghadapi perasaan kehilangan secara langsung. Yang ketiga ada Hani, anak bungsu dalam keluarga tersebut, yang mana dia termasuk di teori kebutuhan Maslow atau Abraham Maslow. Kenapa masuk dalam teori Abraham Maslow? Karena Hani menunjukkan kepedulian sosial yang sangat besar terhadap ibunya meskipun sibuk dengan kuliah, yang mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial atau merawat keluarganya barusan, dan kebutuhan aktualisasi diri atau merasa puas dalam membantu orang lain. Menurut Maslow, setelah seseorang memenuhi kebutuhan dasar mereka akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan sosial dan akhirnya aktualisasi diri. Hani merasa terpenuhi secara emosional saat merawat ibunya, yang menunjukkan bahwa dia sedang memenuhi kebutuhan sosial. Dengan membantu ibunya, dia mungkin juga merasa lebih teraktualisasi, memenuhi tujuan hidupnya yang lebih tinggi. Ini mencerminkan bagaimana aktualisasi diri muncul setelah kebutuhan yang lebih dasar tercapai. Kesimpulannya, Ranika itu termasuk dalam teori behaviorisme karena perilakunya diperkuat oleh pengaruh eksternal seperti tanggung jawab yang diberikan oleh ayahnya dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Ibunya masuk dalam teori psikoanalisis karena dia menggunakan mekanisme pertahanan seperti represi untuk menekankan perasaan kesedihan akibat kehilangan. Yang ketiga ada Hani, masuk dalam teori Maslow karena kepeduliannya terhadap ibunya mencerminkan pemenuhan kebutuhan sosial dan aktualisasi diri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.